Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maryauliandi Faramlan dengan NIM 1010124003226 dari kelompok 6 FUFAFA kelas TT 4808. Nah, pada tugas besar kali ini saya akan mempresentasikan implementasi jaringan perusahaan 3 gedung menggunakan metode VLSM, Dynamic Routing RIP versi 2, DNS Server, dan HTTP Server menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut merupakan topologi jaringan yang digunakan sesuai task dari tugas besar. Nah, jaringan terdiri dari 3 gedung dan 1 router internet. Nah, gedung 1 ini menggunakan router R1 dan 5 switch sesuai dengan spesifikasi kelompok. Nah, gedung ini melayani divisi A, divisi B, dan divisi C. Sedangkan di gedung 2 ini menggunakan router R2, 1 switch, dan melayani divisi D. Nah, kemudian untuk gedung 3 menggunakan router R3 yang terhubung langsung dengan server perusahaan. Nah, router R1 dan R2 ini terhubung langsung ke R3 yang fungsinya itu sebagai pusat komunikasi antar gedung. Selain itu juga terdapat router internet yang digunakan untuk konfigurasi default route. Nah, untuk perangkat ini menggunakan blok alamat 10.6.00.16 sesuai dengan nomor kelompok. Nah, bisa lihat di sini gedung 1 itu mendapatkan 5 switch karena merupakan ketentuan dari kelompok 6 sendiri. Nah, 3 switch ini digunakan untuk masing-masing divisi, sedangkan 2 switch yang tersisa ini akan ditampilkan sebagai switch cadangan untuk memenuhi spesifikasi perangkat pada soal. Nah, selanjutnya berdasarkan data dari kelompok 6, divisi C itu membutuhkan 47 host, divisi A butuh 41 host, divisi D 15, dan divisi B itu 10. Nah, karena menggunakan metode VLSM, proses alokasi alamat IP dilakukan dari kebutuhan host terbesar yaitu divisi C ke yang terkecil yaitu dari R3 ke internet agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Nah, selain itu juga subnet divisi juga disediakan subnet untuk server dan koneksi point-to-point antar router. Nah, dengan urutan ini diharapkan resiko pemborosan alamat IP dan overlapping antar subnet itu dapat dihindari. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan host sebelumnya, diperoleh hasil subnetting menggunakan VLSM dengan IP blok 10.6.00.16, yaitu divisi C dan divisi A menggunakan prefix 26 karena membutuhkan lebih dari 30 host, divisi D menggunakan prefix 27, dan divisi B menggunakan prefix 28. Nah, sedangkan untuk subnet server dan koneksi antar router menggunakan prefix 30 karena hanya memerlukan 2 alamat IP yang dapat digunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu demonstrasi, di sini saya menggunakan split screen agar lebih efisien waktunya karena masing-masing divisi harus ping ke antar divisi, ke server juga, dan ke gateway. Berikut adalah demo uji konektivitas poin 1-4. Nah, sebagai acuan, IP 165.129 dan 161 adalah gateway dari masing-masing divisi. Untuk PC klien, 66 adalah PC A, 162 adalah PC B, 2 adalah PC C, dan 130 ada PC D. Sedangkan 178 adalah pusat server fufafa.com. Nah, pada layar pertama, hasil pengujian dari PC A dan PC B ke seluruh IP sasaran tersebut sukses memunculkan status replay. Begitu pula nanti pada layar kedua, di pengujian PC C dan PC D juga memberikan hasil yang sama, yaitu terhubung 100% tanpa adanya packet loss. Nah, dengan ini, maka kriteria jaringan fully connected via RIP versi 2 telah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya untuk aktivitas 5 dan 6 kami menguji akses layanan domain kelompok yaitu fufafa.com melalui web browser dari masing-masing divisi. Ada A2, B2, C2, dan D2. Itu menggunakan web browser, dan untuk di komen lainnya sendiri saya menggunakan PC C1. Nah, saat domain diketik itu terjadi proses DNS resolution. Jadi PC klien itu secara otomatis akan mengirimkan paket query ke DNS server untuk menerjemahkan nama domain fufafa tersebut menjadi IP tujuan, yaitu 10.6.0.178. Nah, setelah IP itu didapat, protokol HTTP itu bakal langsung ambil data dari web server dan seperti yang terlihat di layar.
halaman website itu berhasil terbuka dengan sempurna ya di seluruh divisi, dan ini tuh membuktikan bahwa layanan DNS dan web server kami sudah aktif berfungsi 100% di jaringan ini. Nah, selanjutnya ini adalah routing table pada ketiga router melalui perintah show IP route. Nah, pada router 1, kode C itu menandakan koneksi langsung ke divisi A, B, dan C. Serta jaringan untuk ke gedung 2 dan server itu dipelajari lewat RIP dinamis dengan kode R. Nah, pada router kedua, ini ada interface lokal yang terhubung langsung dengan divisi D. Dan sisa gedung lainnya seperti gedung 1 dan gedung 3 itu dipelajari juga via RIP. Nah, yang terakhir itu pada router ketiga, subnet server 176 itu terhubung langsung dengan VLAN 50. Nah, router 3 ini juga menjadi penghubung pusat yang mempelajari seluruh router divisi gitu. Nah, di sini pada router 3 itu dikonfigurasikan static default route bertanda S0000/0 yang mengarah ke router internet kelompok kami via 190. Nah, router internet ini otomatis didistribusikan ke router 1 dan router 2 melalui RIP sehingga muncul kode R di masing-masing router. Nah, ini juga membuktikan kalau misalnya seluruh router kelompok kami itu sudah saling terhubung dan tahu jalur mana menuju internet. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa MAC address table pada switch gedung 1 dan gedung 2 menggunakan perintah show MAC address table. Nah, di gedung 1 kami menampilkan 3 switch, yaitu pada switch VLAN 10 untuk divisi A, VLAN 20 divisi B, dan VLAN 30 untuk divisi C. Sedangkan di gedung 2 kami menampilkan switch VLAN 40 yang mengarah ke divisi D. Nah, seperti yang dilihat di layar mungkin ya, nanti seluruh switch itu telah berhasil atau akan berhasil mencatat alamat fisik atau MAC address dari perangkat PC klien maupun interface router secara dynamic pada port FA01. Nah, ini tuh membuktikan bahwa proses pertukaran paket, data atau ping yang kita lakukan sebelumnya itu telah di-log dengan sempurna oleh hardware switch ini di masing-masing divisi. Seperti itu. Di sini pada PCD satu perintah ARP, script A itu berhasil memetakan IP target 129 ke alamat fisik MAC address-nya, sedangkan pada router 2 perintah show ARP itu menampilkan seluruh log pemetaan IP address ke hardware address perangkat yang aktif di areanya secara lengkap seperti yang di VLAN 40 dan yang jalur interface Ethernet. Nah, tabel ini tuh membuktikan kalau misalnya protokol resolusi alamat antara layer 3 IP dan layer 2 MAC address itu di jaringan kelompok kami itu telah tersinkron dan bekerja secara sempurna. Nah, di sini saya akan mensimulasikan jalannya protokol jaringan pada PC D2, yaitu mengakses domain kelompok saya. Nah, mungkin saat kami mengeklik tombol Go, itu browser pada PC D2 masih blank putih ya, karena proses pengiriman data belum dimulai. Nah, bisa dilihat mungkin di event list, kami menyaring protokol aktif itu hanya DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Nah, sekarang muncul amplop pertama yang warnanya itu coklat ya. Ini adalah paket DNS query. Nah, ini tuh bisa dilihat pada layer 4 transport itu ada kita menggunakan protokol UDP dengan port 53. Kenapa UDP? Karena proses penerjemahan nama domain ke IP address itu membutuhkan kecepatan tinggi tanpa perlu setup koneksi yang rumit. Nah, mungkin bisa dilihat pada layar ya. Ini kalau misalnya kita klik next, itu amplop akan bergerak dari PC ke switch 2, lalu akan naik ke router gedung 2 dan diteruskan ke router gedung 3 dan sampai nanti ke server dan kembali lagi. Nah, si server ini kemudian bakal membalas paket tersebut, mengalir balik ke D2 bawa informasi kalau misalnya fufufava.com itu berada di IP 10.6.0.178. Nah, setelah paket DNS coklat ini sampai kembali lagi di PC D2, nah artinya itu IP server itu kan sudah diketahui dan komputer itu tidak langsung mengirim data website. Nah, di sini tuh ada proses TCP three-way handshake dimulai gitu. Nah, sekarang kan tadi muncul amplop baru ya warnanya hijau, bertindaknya sebagai paket TCP. Nah, dia itu kalau misalnya kita next untuk menjalankan, amplop hijaunya ini bakal bergerak naik ngelewatin switch dan router melalui server gedung 3 untuk mengirim flag.
biner bernama synchronize lewat TCP port 80. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah meminta izin koneksi ke server. Nah, setelah sampai di server, nanti server itu akan merespon dengan mengirimkan balik amplop hijau tersebut dan membawa flag sync ACK ke arah PC D2. Nah, nanti bisa dapat dilihat kalau misalnya amplop hijau ini akan bergerak turun kembali menembus router dan switch lalu tiba dengan selamat di PC D2. Nah, fase ini tuh jadi jalur komunikasi logis gitu antara PC klien dan server yang sudah resmi dinyatakan terbuka dan aman. Sampai di PC, ini muncul amplop baru warna ungu yaitu paket HTTP request di layer 7. Nah, saat di next cara berkala, itu bisa dilihat ya kalau misalnya amplop ungu dan amplop hijaunya itu jalan bersamaan secara beriringan dan estafet ke arah atas. Nah, bisa diperhatikan pergerakannya di layar. Ketika TCP hijau itu udah sampai naik di router gedung 2, paket HTTP itu yang warna ungu itu menyusul tepat di belakangnya pada posisi switch 2. Jadi mereka tuh saling beriringan menembus router-router gitu. Nah, begitu sampai di server pusat di gedung 3 gitu, nanti protokol transport itu bakal dilepas dan menyisakan pemrosesan si HTTP request itu di application layer untuk mengambil konten file website kelompok kami. Seperti itu. Nah, server ini kemudian akan membalas lagi dengan mengirimkan paket HTTP response di amplop ungu itu kembali ke bawah. Jadi dia tuh dari server kembali lagi ke PC melalui rute yang sama. Nah, setelah amplop ungunya kembali lagi ke PC D2, itu artinya sesi komunikasi itu selesai. Nah, kalau misalnya kita buka jendela web browser itu pada PC D2 itu, layer yang awalnya tadinya kosong dan blank putih itu sekarang udah berhasil menampilkan halaman utama website fullfava.com milik kelompok kami dengan sempurna gitu. Jadi simulasi ini tuh membuktikan kalau misalnya seluruh koordinasi antar layer jaringan itu dimulai dari resolusi nama oleh DNS UDP. Kemudian pembukaan jalur aman oleh TCP handshake sampai penarikan konten halaman oleh HTTP gitu. Nah, kembali lagi ke slide PPT. Mungkin untuk yang ini pengujian konektivitas, implementasi DNS server, HTTP server, analisis MAC address table, ARP table ini sudah rata-rata diimplementasikan ketika demo tadi. Dan juga untuk penjelasan dan screenshot atau simulasi DNS, UDP, TCP, dan HTTP juga sudah dilakukan di video sebelumnya, pada menit-menit sebelumnya. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Secara keseluruhan proyek jaringan 3 gedung ini sukses diimplementasikan menggunakan routing kombinasi antara VLSM dan routing dinamis RIP-v2. Nah, hasilnya itu seluruh infrastruktur divisi mulai dari divisi A, B, dan D dan C itu dapat terhubung secara menyeluruh gitu, atau bisa disebut fully connected. Nah, di sini juga saya berhasil mengaktifkan fungsi dari DNS dan HTTP server agar user bisa mengakses website kelompok dengan mudah, yaitu fullfava.com. Nah, melalui tadi simulation mode, itu setiap pergerakan protokol penting seperti DNS, UDP, TCP, dan HTTP itu terbukti telah bekerja sesuai porsinya masing-masing tanpa adanya error. Nah, hal ini menandakan bahwasanya kelompok ini sudah siap dan berjalan sempurna untuk topologinya. Meskipun ada 2 switch yang menjadi cadangan mungkin ya di topologinya itu di gedung 1. Mungkin sekian dari kelompok 6 dari saya Najwa Madiha dan Diva Ramlan. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata atau pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.